Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda, edisi 17 September 2021. Mitra JC, apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Tentunya di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat kembali bersua Mitra JC di Muslim Young Talk Mitra JC. Nah, tentunya pada kesempatan hari ini kita juga mengundang Mitra JC untuk bisa bergabung berpartisipasi melalui pesan singkat kami di 08121 5549288. Sekali lagi di 08121 5549288. Hari ini kita akan masuk ke Muslim Young Talk dengan tema optimalisasi podcast untuk brand. Nah, bersama narasumber kita Ananda Muhammad Nafi. Nanti kita akan sharing bersama kita di sini. Nah, Mitra JC tentunya selama 45 menit ke depan kita akan bersua menemani Mitra JC, dan kami juga mengundang Mitra JC untuk bisa berpartisipasi di radio kebanggaan kita, yaitu Radio JC. Langsung saja kita akan menyapa. Assalamualaikum Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Nan? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Bang Dipo? Alhamdulillah sehat. Pada hari ini Udah sarapan belum hari ini? sudah sarapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Nanda juga sehat ya? Ya, Gitulah. harus sehat karena Harus sehat ya? memang masa pandemi ini kan nggak bisa kita harus bersakit-sakit ria gitu Iya, ya. Karena because many people just take it by COVID kan. Jadi banyak orang yang sudah terserang oleh COVID dan banyak juga yang sudah meninggal gitu. Jadi kan kalau misalnya kita nggak jaga Imunitas. we have to keep our immunity, itu memang harus sih. Jadi kita harus jaga imunitas kita. Betul banget. Mau nggak mau, suka nggak suka memang harus dijaga gitu. Karena nggak mungkin juga di pandemi nanti gue sakit nih gitu. Nah, biasanya kan orang itu kan kalau udah punya mindset sakit itu kan udah malas gitu, udah mager gitu kan. Ya, gimana caranya kita harus stand up untuk sehat, dan kita harus keep our immunity, itu pasti literally, dan kita harus jaga pola makan juga. Nah, itulah opening yang indah banget ya Mitra JC ya. Yeah. Karena lifestyle di Jakarta harus betul-betul dijaga, apalagi sekarang ya. Yes. Tapi alhamdulillah nih Jakarta sudah Nanda ya, udah cukup baik lah penanganannya. Bahkan untuk kasus COVID sendiri ini menurun nampaknya. Tapi kita nggak boleh senang juga ya. Ya, jadi kalau menurut gue itu gimana caranya kita itu mempertahankan gitu. Ketika COVID memang sudah turun, kita harus yang kalau sudah turun berarti nggak usah banyak tingkah lagi. Ya, jadi harus yang lebih struggle lah, survive lah. Karena hidup itu kan bukan untuk mati sia-sia. Kalau kata aku, hidup itu bukan untuk mati konyol, tapi hidup itu bagaimana cara kita untuk bisa survive dengan kondisi apapun, and then kita bisa untuk very useful to others, ke orang-orang, kita harus bermanfaat gitu. Dan I think like kita harus juga don't forget to ibadah. Nah, itu yang Ibadah penting itu ya. penting kan. Kita di Indonesia punya berapa agama nih? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, masing-masing punya keyakinan masing-masing, dan masing-masing juga punya Tuhan masing-masing. Jadi I would like to give advice bahwa kita harus benar-benar ibadah tuh harus di-keep banget, harus dijaga. Nah, itu dia. Karena kalau kita di Islam kan hablum minallah ya. Jadi kita harus mendekatkan diri pada Allah, zikrullah, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran dan segala macam. Because Allah yang bisa menjaga kita. Nggak ada yang bisa menjaga kita, siapa lagi gitu. Who knows kalau kita misal di jalan kita bisa, ya maaf kata ya, mati tiba-tiba, kita nggak akan tahu. Hanya kita punya Allah, kita bisa aman gitu. Iya, luar biasa ya, pagi hari ini sudah memberikan semangat dan nutrisi pagi yang luar biasa dari Ustadz Nanda. Oh, bukan Ustadz gue. Bukan Ustadz gue, Bang Depo, bukan. Baik, nanti kayak terlalu alim gue ya kalau jadi Ustadz gitu ya. Jadi public speaking, Mitra JC Nanda ini seorang public speaking yang tentunya sudah tahulah kiprah beliau gitu ya di dunia tarik suara ini luar biasa ya. Selain public speaking juga MC di berbagai acara. Dan sebenarnya ada hal yang menarik juga dari sisi Nanda itu sendiri ya, Mitra JC. Beliau juga seorang sebenarnya apoteker,
seorang apoteker. I'm a pharmacist. Iya, orang farmasi ya. Dan sempat di awal-awal pandemi begitu ya, Nanda ini salah satu relawan Wisma Atlet. Itu bukan relawan hati ya Bang Diko ya. Kita relawan tiap hari harus ketemu pasien COVID. Biasanya relawan tuh kita biasanya kita kalau relawan kan akhir-akhir ini kayak banjir, gempa bumi. Nah, kali ini relawannya sama manusia yang benar-benar bukan karena bencana alam yang bangunan atau karena tsunami atau karena air rob atau karena COVID loh. Iya ya. Ketemu orang, gue tuh sampai mikir kayak, hah? Are you sure? Am I brave gitu, kayak gue harus bertanya-tanya dalam hati gue. COVID ini apa sih sebenarnya gitu kan? Kok sampai harus orang-orang tuh harus begini gitu loh. Padahal kita kan memang COVID ini kan baru kali pertama gitu kan. Baru kali pertama di Indonesia. Of course di dunia gitu. So I literally like what COVID gitu. Terus orangnya banyak. Terus relawannya kita berhadapan sama virus. Baru kali ini loh, the first time I meet viral virus yang kita tahu bahwa virus itu biasanya udah cukup diobatin gitu kan pemirsa, cukup diobatin, cukup ya lifestyle hidup. Nah sampai yang ya kalau bisa mengulang ini sebenarnya sejarah seperti H5N1, avian influenza, flu burung ya kan. Terus ada flu Singapura, terus ada berbagai macam flu-flu lainnya disebabkan oleh virus. Nah ini COVID gitu, sebenarnya kan sama ya, menyerang sistem pernafasan gitu. Cuman kali ini yang lebih apa ya, lebih creepy gitu, lebih menyeramkan gitu. Ngebayang nggak sih, what? Kenapa bisa seram ini gitu? Bang Dipo ngerasain nggak sih, maksudnya waktu awal-awal pandemi tuh kayak kayak curious, kayak panik atau ragu-ragu gitu? Awal yang ini ya mencengangkan ya, bahkan kalau kita lihat di Jakarta sendiri, Bang Dipo sih nggak bisa sharing di daerah-daerah lain. Artinya kalau kita ngomong Jakarta pada saat itu gitu ya, apalagi di awal-awal pandemi COVID-19 itu cukup menegangkan. Bahkan kayak segala sesuatu kegiatan pun di rumah, dan alhamdulillah sih sekarang udah mulai membaik ya. Sudah mulai reduce lah ya untuk tingkat mungkin korban atau penyebaran wabahnya seperti Tapi sekarang udah nggak aktif lagi di Wisma Atlet ya, artinya udah selesai. Udah tahun lalu sih, karena ya ada panggilan lain gitu. Ada panggilan lain. Nah, kita masuk ke tema kita ini. Jadi di awal kita pengen mengenal siapa Nanda sebenarnya. And you should to ask me right now gitu kan. Kita, and then we have I think 1 hour lah for this podcast. Like wah, gue sebenarnya seneng loh Po. Maksudnya lu ngundang gue, Bang Dipo ngundang gue tuh wah, kayak sesuatu yang gue yang orang public speaking gitu kan, orang public speaker gitu, untuk siaran radio itu udah jarang gitu. Jarang banget, apalagi became narsum ya, become narasumber gitu. And then I like, gila, very happy banget lah hari ini, sumpah. Ketemu Bang Dipo. And then pemirsa setia GIC, Bang Dipo ini temen gue SMP ya. Kita satu SMP, satu pondok pesantren ya Bang Dipo ya. Jadi I'm happy to see you right now. Today gitu, seneng banget sumpah. Ya alhamdulillah ya, artinya kita bisa bersua kembali ya. Pada hari ini, di pagi hari ini kita akan sharing bersama, apalagi kita membahas nanti ngomongin podcast. Kenapa kita ngomong podcast? Ini sesuatu yang ini ya Nan ya. Kalau kita lihat ya, podcast ini lagi kekinian banget. Jujur pertama kali kita orang-orang mendengar podcast pasti tertuju kepada salah satu YouTuber yang memang fokus di podcast, yaitu Deddy Corbuzier. Yes, Om Deddy. Ya, itu sih yang paling ini ya, paling punya kekuatan besar di dunia. And don't forget we have one celebrity, Daniel Mananta. Daniel Mananta juga termasuk ya. Podcast sekarang dia. Keren banget loh. I think seorang Daniel Mananta yang we know dia tuh Indonesian Idol host. Hostnya Indonesian Idol, dia juga bikin podcast, dan podcastnya tuh memang benar-benar menarik gitu loh. Oke. Terus siapa yang Putri Tanjung atau siapa itu kan juga podcast juga kan. Ya.
Oke, jadi ada banyak ya, artinya banyak sekali. Walaupun memang Deddy Corbuzier ini bukan orang pertama gitu ya yang membuat kayak podcast semacam Iya. itu ya. Sebenarnya ada tapi sebenarnya kayak di dunia siaran radio itu juga sebenarnya ya podcast. And then we called him King Podcast. King Podcast. Rajanya podcast karena podcast dia Ya. memang lu ini sih ya, ada yang mengundang kontroversial, ada yang memang sampai mengundang menteri loh. Ya. Pak Prabowo, Bahkan- terus ex-menteri kesehatan Bu Siti Fadila. Kan pas gua ngelihat tuh ya, gila seorang Om Deddy gitu loh bisa ngundang menteri. Dan bisa hampir setiap orang begitu ya, orang diundang gitu ya. Dari semua kalangan kalangan atas gitu. sampai Yes. kalangan bawah pun Yes. itu diundang di Yes, dunia podcast. obviously setiap kalangan atas tuh bener-bener Om Deddy tuh korek abis gitu loh. Makanya kita membahas tentang ini nih. Nah, Oke. kalau Nanda kan sebagai public speaker, sebenarnya speaking apa public speaker gak sih? Kalau misalnya kayak narasumber atau Public speaker. itu public speaker. Speaker itu Kalau kan ke speaking itu orangnya. apa? Speaking kita ngomongnya. Oh, berarti public speaker kalau misalnya Nanda Speaker. seperti ini ya. Iya. Speaker ya. Iya, like if you kalau kita menerjemahkan suatu bahasa Oke. itu translator. Oh, translator. Itu orangnya. Oke. Kalau misal kita menerjemahkan tuh translating. Oh, oke. Ya, something like that lah. Iya ya. Jadi kita lebih kalau orangnya, kalau manusianya tuh speaker. Oke, jadi Nanda public speaker ya. Dan ini ngomongin podcast ya, Nan. Gimana pandangan Nanda mengenai hal ini? Podcast itu Maksudnya menjanjikan gak sih untuk tahun-tahun sekarang gitu? Untuk dunia meningkatkan brand begitu. sangat. Apalagi sekarang itu kan yang gua tahu TikTok. TikTok itu kan orang lagi banyak nih Betul. nge-branding, kosmetik Oke. atau nge-branding sesuatu misal pakaian gitu kan, mau pemutih pelangsing yang kita tahu kan di Instagram atau all of social media gitu kan. Ya. Kalau podcast itu kan sebenarnya aslinya kan esensi podcast itu kan sebenarnya kita cuma suara doang, Ya, nggak ada di syuting begini kan. betul. Jadi podcast itu hanya suara, like kita bisa mendengarkan lewat Spotify. Oke. Iya, jadi kita bisa mendengarkan gitu, misal Spotify atau apa. Persis kayak radio ya sebenarnya. Podcast itu I think persis similar with radio, sama kayak Oke. radio. Cuman karena sekarang itu kan orang orang itu kadang suka males ya dengerin cuma suara doang. Oke. Cuman by voice itu kayaknya ini siapa yang ngomong? Ya kan? Who are you gitu kan? Iya. Exactly, the people needs untuk melihat gitu loh. Si visualnya orang itu seperti apa. Jadi kan misal nih kalau pemirsa setia GIC dan seluruh penduduk Indonesia kan kalau biasa suara itu kan ini siapa sih gitu loh. Jangan sok SKSD deh gitu kan, jangan sok kenal ini siapa gitu. Ya. Ntar kita nebak-nebak nih, wah nih orang misal nih, wah nih orang cakep, padahal ternyata nggak terlalu cakep gitu Betul, kan. betul. Wah nih orang kayaknya masih muda, ternyata udah berumur. Nah makanya sekarang podcast itu lebih dikembangkan untuk visual juga, masuk YouTube kayak Om Deddy lah, kita lihat Daniel Mananta, Om Deddy, terus podcastnya Dev Hendrik, terus podcastnya Helmi Yahya. Helmi Yahya, terus Pak Sandiaga Uno tuh podcast juga tuh. Ya. Tuh keren banget. Ya. Makanya sampai seorang Pak Sandiaga tuh juga membuat podcast, padahal beliau kan saat ini statusnya kan menteri kan. Ya. Nah itulah kalau menurutku podcast itu memang untuk sekarang penting sih, apalagi di podcast itu kan biasa membahas hal-hal yang mungkin bisa diambil manfaatnya gitu. Oke. I think like misal kalau podcast itu ngebahas tentang penyakit misal, atau podcast itu membahas tentang kehidupan rumah tangga, ada banyak. Tinggal bagaimana cara membawakan podcast itu supaya viewersnya, supaya audiensnya itu interest dengan podcast itu. Iya ya. Jadi kalau selama ini misalnya kayak podcast yang sudah disiarkan melalui YouTube, melalui apalah media sosial lainnya, itu bisa dikatakan podcast gak sih sebenarnya? Gini, banyak sekarang memang podcast itu kan tadi yang Ya. gua bilang kalau podcast itu biasanya harusnya kan by voice gitu ya, secara suara. Kalau untuk visual itu kan jatuhnya kita kayak ngevlog ya. Iya. Tapi yang sangat gua perhatiin sekarang kayak namanya podcast, Iya. titelnya podcast, tapi isinya kayak webinar membahas penyakit, ada ini, terus ada sertifikat atau apa, terus harus yang protokoler gitu kan. I think podcast itu nggak bisa protokoler, karena podcast itu
tidak sama dengan webinar. Oke. Ya. Jadi podcast itu benar kan? Gue mengambil kutipan dari Om Deddy bahwa podcast itu sebenarnya kita tuh ngobrol di kayak di Santai warkop, begitu ya. warung kopi. Jadi ngobrol, lu udah ini tuh lu tahu nggak sih? Gitu loh. Ya, misal kalau sambil ngerokok sambil apa gitu, lu tahu nggak sih begini? Lu tahu nggak sih dia itu lagi ngerebut cewek orang misal gitu. Oh, lu tahu nggak sih dia tuh habis kena penyakit misal tipes atau apa? Lu tahu nggak sih si presiden Amerika nih kemarin ngunjungin Lombok misal gitu. Podcast itu kayak obrolan kalau kita nih bahasa secara apa ya? Secara milenial tuh ngegibah sebenarnya. Podcast itu jatuhnya ngegibah, tapi ya santai, ngegibah santai. Dan kalau misalnya yang sekarang Dan ini gibahnya lebih ke ini ya kali apa? Lebih ke positif ya. lebih ke positif sih ya, Iya. lebih ke positif. Jadi Kalau kalau ini kan orang bilang gibah itu kan gosip yang negatif ya cenderung yes, of course. Jadi I think podcast itu menggibah, ya ada menggibah positif. Kadang kita ngambil knowledge-nya dari situ, ngambil lessons-nya dari situ. Tapi kalau podcast yang sekarang-sekarang ini banyak kayak modelnya kayak webinar, terus ada sesi pertanyaan, ada moderator. I think itu bukan podcast. Bukan podcast. Ya, itu menurut gue ya, karena gue tuh orangnya sifatnya lifelong learner ya. Jadi kayak ngelihat podcast-podcast yang ada gitu. Emang podcast tuh kayak obrolan santai, relax. Bahkan mau sampai lu nyengklang kaki juga nggak ada masalah. Iya, mau sambil ngerokok juga bodo amat gitu loh. Iya, iya. Gitu. Nah, kalau misalnya Nanda kan sebagai mentor di public speaking ya atau Ya, speaker lah ya, public speaking. Nah, sedangkan dunia podcast itu dunia yang bebas. Yes. Artinya tidak ada aturan di dalamnya. Yes. Nah, itu gimana tuh? Sedangkan kalau public speaking kan kadang kita gerak-gerik aja diperhatikan gitu ya. Mulai dari bagaimana tangan kita seperti apa, kemudian juga mimik wajah. Nah, itu gimana cara memadukan antara public speaking dengan podcast? Oke. Kan banyak orang itu yang introvert ya. Introvert itu yang dia itu Tertutup. mau mengeluarkan sisi dia tuh kayak takut gitu kan, mau mengeluarkan who am I-nya tuh takut gitu. Dia afraid sama other people. Dia takut sama orang, takut nanti misal dikritik. Misal nih gue ya, contoh gue. Sekali ngomong nih, misal depan orang gitu. Misal cuman ngomong, ntar ada itu ya, ada lomba masak di RT gitu misal. Terus orang-orang, lu ngomong apa segala macam. Nah, itu kan orang introvert tuh pasti akan sangat ketakutan. Panik gitu loh. Gua mau coba ngomong tapi kenapa orang reactionnya begini? Ya, jadi makanya kenapa gue itu udah ya bisa dibilang cukup lama sih menjadi mentor public speaking gitu ya. Mungkin orang itu kan menganggap mentor itu kan yang certified atau apa kan banyak tuh kan. Kalau gue gini sih ya, karena orang itu kadang banyak sih dulu yang meragukan gue like, Nan, lu kan belum certified gitu loh. Gue pikir begini, kenapa sih emang mentor, namanya mentor nih ya, teacher ya, kita taunya teacher ya, mentor itu same like teacher gitu. Apakah seorang guru ya itu memang pure harus benar-benar tersertifikasi? Kita biasanya juga bisa melihat orang yang jam terbangnya tinggi, seperti itu. Nah, gue mencoba untuk yaudah gue mau jadi public speaker gitu lah, dan gue menjadi mentornya gitu. Dan gue biasanya yang bisa dibilang anak didik lah ya, anak didik yang belajar sama gue, misal lomba debat nasional atau kultum yang dulu kita biasa dimualimin tuh kayak apa tahu kan, terus misal apa ya, ngomong lah sama guru misal mau, Bu, saya mau tanya gini-gini. Biasanya kan anak yang introvert tuh kan takut banget, takut dibentak gurunya atau apa. Jadi gue tuh melatih mereka untuk memadupadankan itu sebenarnya gini. Awalnya kita harus berani ngomong dulu. Ya, kita punya brave-nya dulu. Sifat courageous, pemberani dulu ya. Jadi we have to courageous. Jadi sifat yang pemberani untuk ngomong di depan. Lalu ketika melihat orang itu, anggap orang itu nggak ada. Ya, jadi jangan terlalu terpaku bahwa depan itu orang itu bakal ngebunuh gue. Gitu. Udah takut. Astagfirullah, nih orang bakal ngebunuh gue apa enggak gitu kan. Itu kan biasa kan orang yang belum terbiasa public speaking kan kayak begitu. Ya, jadi kita harus benar-benar menghilangkan dulu sifat kepanikan itu. Ya, nanti kalau misalnya sudah terbiasa, itu kita harus lakukan every single day.
Ya, we do every single day. Kita harus melakukan itu setiap every time, every minutes, every seconds. Not misal seminggu sekali, tidak. Kalau memang mau mencoba untuk dunia public speaking itu every seconds, gue bilang. Setiap detik harus coba. Capek, coba. Istirahat. Kalau misalnya udah energinya balik lagi, coba lagi. Nanti lama-lama akan terbiasa. Oke. Artinya pengalaman ya. Harus dengan pengalaman, Harus pengalaman experiences. ya, nggak hanya sebatas teori begitu. Nggak hanya sebatas teori. Namanya public speaking itu harus kitanya bener-bener turun dulu. Turun untuk menghadapi orang di depan. Kita nggak mungkin public speaking hadapan kita hantu. Nggak mungkin. Hadapan kita tuh cuma dua dalam public speaking. Ya. Tuhan sama orang yang di depan. Udah. Tuhan mungkin atau Allah ya menuntun kita untuk udah berani gitu. Allah itu memang sifatnya kan tidak terlihat gitu ya. Jadi Allah itu akan memberikan hidayah ke kita bahwa ayo bisa dari hati ya. Tapi kalau penonton di depan itu langsung ngadep ke kita karena makhluk nyata ini. Oke. Iya, jadi harus dengan pengalaman dan jangan lupa berlatih dan practice every day. Itu penting banget. Dan public speaking itu ya bolehlah awal-awalnya misal jadi MC yang serius dulu nih, misal MC seminar atau national seminar atau international seminar gitu kan. Jadi MC nasional dulu atau coba pakai English yang full English gitu kan, MC internasional. Nah, baru nanti lama-lama seringlah lihat YouTube atau selebriti kayak Indra Bekti, kayak Teh Indi Barens, kayak Desta, kayak Vincent. Ya kan mereka yang awalnya penyiar radio, Ruben Onsu, almarhum Olga Syahputra. Nah, lihatlah dari mereka, Luna Maya. Nah, gimana cara mereka menjadi seorang public figure ya, dari public figure yang mereka bawain acara dahsyat, ceriwis di Trans TV, lama-lama akan terbiasa. Jadi enggak yang mungkin awalnya dulu mereka penyiar radio yang kaku, nah lama-lama kalau udah syuting TV udah terbiasa. Jadi harus benar-benar terbiasa dan jangan terpaku harus syuting TV. Harus dicoba tiap hari, mau acara sunatan coba aja. Iya, apalagi sekarang ya, zaman udah mulai berubah begitu ya. Bahkan TV ini sama dunia per YouTuber atau per gadgetan gitu ya. Yes. Itu udah 50-50 kayaknya. Yes. Bahkan lebih, ya kayak misal contoh, Nanda lebih seneng TV apa gadget? Lebih seneng nonton di TV apa di gadget? Streaming ya? Streaming. Lebih seneng streaming karena streaming lebih lebih banyak ilmunya sih. Iya. Oke. Baik, Mitra JC, setelah jeda yang satu ini kita akan segera kembali tentunya masih di Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, masih bersama Bang Dipa Usman di Radio JC. Cerdaskan akal, beningkan hati, berkarya. Sudah membahas ya begitu mengenai optimalisasi podcast untuk brand gitu ya. Masih bersama Nanda Muhammad Afi. Gimana Nan? Kalau kita bicara tentang brand itu sendiri, nah kira-kira kalau Nanda sendiri melihat seberapa besar sih peluang podcast untuk brand itu? Kalau menurut gue itu besar, peluang itu sangat besar gitu ya. Jadi peluang podcast itu apalagi kalau dengan promote, bukan hanya podcast ya, I think like for example TikTok. Nah itu kan bisa mengundang tuh followers, bisa mengundang viewers kan. Apalagi kalau misal when we are talking about that present, persembahannya gitu kan. Persembahannya tuh harus lebih menarik, lebih eye catching atau lebih apa. I'm pretty sure bahwa itu akan bisa meninggikan suatu branding gitu. Apalagi kan we should to make personal branding ketika kita memang pengen menjadi seorang when we are going to public speaker, itu kita harus namanya get personal branding ya. Itu tuh this one important thing bahwa namanya personal branding itu memang sangat dibutuhkan gitu. Apalagi kalau misal untuk podcast itu bisa mengundang atau mendatangkan banyak sekali advantage atau keuntungan gitu. Kelebihannya itu pasti, surely itu pasti banget bisa.
Nah, kalau misal public speaking ya, jadi banyak orang yang nggak percaya diri gitu dengan dirinya. Not Nah, confident. kalau Nanda sendiri melihat semacam ini seperti apa tuh Nan untuk bisa membangkitkan kepercayaan diri seseorang, terutama bagi mereka itu yang tidak bisa ngomong depan umum gitu. Ada cara-cara dan tipsnya nggak ala Nanda? Di halan Anda. Ala Nanda. Gue jadi inget panggilan gue dulu nih ya. Jadi zaman SMP atau SMA gitu ya. Karena kalau udah dengar, kita kan tahu bunga Alamanda ya. Jadi karena nama gue Nanda, jadinya Bang Dipo bisa lah bikin analogi ya. Kita bikin cocokologi kalau Alamanda nih Nanda Alananda gitu. Gue jadi I remember that. As I said bahwa apa ya? Namanya kita tidak percaya diri ya. When we are not confident in front of others ya, ketika kita tidak percaya diri depan orang akan berpikir bahwa lu lagi ngapain sih gitu lah. Misal kalau kita lagi ini nih, kita lagi ngomong depan orang, misal kita lagi bawain acara rapat RT misal gitu. Misal, oh ya nanti akan ada jimbitan, oh ya nanti akan ada gotong royong RT, oh ya nanti Pak RT atau Bu RT akan door to door nih ke rumah gitu kan. Nah, itu kan pasti disampaikan melalui sosialisasi itu. Betul. Ya kan, satu RT di pos kamling atau di rumah Bu Haji siapa, Pak Haji siapa ya kan, Pak Mandor siapa gitu. Nah, kalau misal di depan orang itu, apalagi kita lingkupnya masih kecil, ya the small society, nanti kita mikir bahwa oke, kita akan nyampaikan sesuatu ya. Terus orang akan berpikir, kamu sebenarnya ngomong apa? Jadi pesan tidak tersampaikan gitu. Ya, makanya harus dengan percaya diri itulah pesan yang akan kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Would be better gitu loh. Jadi orang itu akan understand dengan apa yang kita sampaikan. People would be understand when we explain about some, misal kita menjelaskan tentang program kerja atau menjelaskan tentang gotong royong, people would be understand what we said to them gitu. Jadi orang itu akan mengerti. Jadi dengan percaya diri, kalau percaya diri itu semua enak, Bang Dipo. I trust, ya, trust me bahwa kalau orang dengan confident yang besar, ya biasanya kan orang sekarang berpikir lu jangan terlalu over pede deh. Nah, justru nih ya, kalau gue bilang bahwa over pede itu sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat loh sebenarnya. Sebenarnya, obviously itu akan mendatangkan manfaat, tapi manfaatnya seperti apa dulu? Terkadang orang, kalau orang-orang sekarang tuh kan terlalu yang, misal nih kalau Bang Dipo lihat konten TikTok, ya cewek-cewek pada maaf nih ya, misal cewek-cewek pada mengumbar apa yang dia punya, aset yang dia punya. Itu oke, orang akan bilang over PD, tapi itu mendatangkan manfaat kah? Tidak. Kan itu sama aja menjual aurat kan? Padahal aurat itu harus kita jaga. Ya. Bisa ada satu kasus lagi bahwa orang itu over PD di TikTok atau di Instagram. Tapi dia over PD-nya buat apa? Buat meningkatkan skill dia. Misal mau jadi public speaker atau misal dia mau jadi content creator. Itu mendatangkan manfaat jelas. Jadi kita harus melihat konteksnya dulu. Over PD atau confident itu mau ada di koridor yang mana? Kalau koridornya tadi yang seperti gue bilang bahwa misal kalau ada wanita yang mengumbar aset yang dia punya, itu over PD tapi justru mendatangkan kemaksiatan. Malah justru orang akan membikin dia jatuh gitu loh. Karena dengan over PD itu. Tapi kalau over PD yang content creator, kita punya contoh Jerome Pauline. Ya, dia itu sangat smart gitu loh. Dia sekarang menyelesaikan studi S1-nya di Jepang. Ya, dia kan ahli matematika tuh. Dia content creator juga di YouTube-nya, di Instagram-nya, hal-hal yang berbau matematika. Nah, itu sangat bermanfaat. Apalagi buat student elementary school, senior high school, junior high school, atau anak-anak di university, itu sangat bermanfaat. Jadi harus tahu where the corridor at. Kita harus tahu koridornya di mana. Jadi kalau PD itu nggak boleh boleh over PD, cuman harus tahu tempatnya. Jangan asal yang oke, gua akan ini. Tapi apa yang mau ditunjukkan? Kita kan kalau public speaking atau misal jadi host atau jadi MC yang kayak Luna Maya, kayak Desta itu kan jual
apa yang dia punya. Ya, apa yang dia punya bukan berarti jual body ya, jual badan ya. Ya memang badan, tapi otak dia juga dijual. Oke. Hakikatnya begitu, karena over PD juga harus sinkronkan dengan otak. Harus sinkronize gitu. Nggak bisa Bang Dipo kalau misalnya Bang Dipo nih lagi siaran radio. 107.7 FM GIC Radio bla 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 gitu. Nanti terus Bang Dipo misal mau bawain konten yang mungkin sedikit politik gitu ya. Misal politik nih. Politik itu kan orang sangat sensitif. Ya kan? Sangat sensitif, very sensitif. Jadi misal Bang Dipo mau bicara tentang oh ya ternyata pemerintahan negara ini begini. Nah, boleh over PD, tapi kadang harus tahu ini mau di mana nih tempatnya. Supaya tidak menjadi kontroversial. Supaya Bang Dipo juga tidak menjadi konsumsi publik untuk hal-hal yang negatif. Itu makanya penting ya. Penting banget. Overconfident boleh tapi harus tahu tempatnya. Iya. Nah, sebenarnya percaya diri itu untuk bisa membangun ya. Jangan takut dulu lah ya. Jangan, don't be afraid. Karena semua nanti akan tahu gitu ya, orang-orang di sekitarnya. Dan kedua juga menempatkan kepercayaan diri itu juga harus disesuaikan dengan tempatnya. Betul banget. Harus tahu dulu. Jadi orang nggak bisa asal jeplak. Ya. Oh itu nggak boleh. Jadi Nanda termasuk orang yang nggak setuju dong, orang-orang yang terutama netizen ya, yang mencaci maki gitu ketika ada orang yang tampil di depan umum gitu. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. We don't want that. Kita nggak boleh melakukan caci maki terhadap orang yang mau belajar. Ya, learn step by step. Ya, learn from zero. Ya. When we know about that person, ya, that person still learning from zero. Ketika kita tahu bahwa orang itu belajar dari nol, we should to give a support. Literally, kita harus memberikan support. Nggak mulai misal nih, teman Bang Dipo misal. Teman Bang Dipo lagi bawain MC misal acara kawinan. Ya, apalagi kawinan tuh beradat gitu loh. Misal nanti kalau Bang Dipo jadi tamu nih, jadi guestnya, visitorsnya gitu kan. Terus Bang Dipo ngelihat, kok temen gua begini banget ya gitu. Terus langsung ngomong depan orang, depan semuanya, itu jelek banget MC-nya. Jangan seperti itu. Kita harus berikan support sama dia, karena dia baru learn from zero. Dia baru belajar dari nol. Siapa tahu, karena kita tahu prinsip ini nggak sih Bang Dipo, kayak karma. Ya, karma gitu ya. Kalau kita di Islam kok nggak salah kisos ya. Kisos. Kalau kisos itu apa? Lebih. Gue lupa deh. Lebih ke ini ya. Ya lebih ke bagaimana. Kalau Islam sih lebih memandang segala sesuatu hal ketika dia melakukan keburukan ya nanti dia akan mendapatkan serupa gitu. Nah, jadi ya we say karma lah ya. We say karma. Jadi percaya atau tidak, believe or not, bahwa ketika kita menjatuhkan orang, kita akan mengalami hal yang sama di kemudian hari. Trust me, itu kejadian banget. Karena Allah tidak tidur. Kita tahu bahwa Allah itu selalu melihat kita. Ya, Allah itu maha melihat. Ketika hambanya melakukan misal atau mengintimidasi orang, pada orang itu sedang belajar, kita nggak tahu orang itu sedang ngapain. Bisa jadi nanti next day-nya di kemudian hari Allah akan menjatuhkan hal yang sama dengan kita sesuai apa yang kita perbuat sebelumnya. Itu yang harus ini ya. Iya, itu semacam teguran. Ibarat orang yang sering buang sampah sembarangan di laut. Ibarat nih ya. Tahu tuh datang banjir rob. Nah, kan dunia ini sebab akibat. Ya kan? Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya kan? Percaya kan Bang Dipo? Percaya kan? Jadi kalau kita misal buang sampah nih di laut, tahu laut ngasih banjir, itu hasilnya kita tuai. Gitu. Jadi kehidupan roda itu cokro manggilingan, berputar kan? Iya. Tapi di cokro manggilingan itu kita harus tahu Bang Dipo bahwa kita ada cause and effect, sebab dan akibat. Tuh pasti akan kita alami. Nggak mungkin misal nih gue Bang Dipo jelek banget sih kalau bawa radio. Nanti pas
gue bawa acara Pasti digituin juga. pasti akan digituin juga. Hmm. Kita ambil the simple example lah. Ya, artinya gitu. kita harus positive thinking ya. dalam Harus hal ini positive ya. thinking, support. Kalau ada orang yang learning from zero, support. Kalau perlu kasih arahan. Jangan kita menganggap bahwa kita lebih hebat dari orang itu. Kalau Nanda sendiri melihat ketika misalnya udah sering banget ya kayak nge-MC ataupun ya yang berkaitan dengan public speaking lah. Yes. Pernah nggak menemukan satu titik di mana ada kesalahan yang akhirnya membuat nggak bisa tidur? Kan kadang kayak gitu sering banget ya. Ya, gue kasih tahu nih, gue jadi MC itu udah 17 tahun lebih, ya. Jadi dimulai awal menjadi MC itu tahun 2004, Ya. 2004, ya. When I was in junior high school, ya, ketika masih di SMP. Nah, di dulu itu kan di rumah itu kan sering ada acara 17 Agustus. Ya. Ya kan, 17 Agustus kalau kita tahu malam sebelum 17 Agustus itu malam tirakatan. Ya, jadi kayak Tirakatan itu ada tetap apa? I think itu culture ya, budaya. Oh, budaya ya. Budaya ya, jadi kayak di Magelang. Indonesia. Oh, Indonesia. Enggak, Magelang memang ada tirakatan, tapi I think di Indonesia di tiap daerah tuh ada. Ada. Oh, Ya, oke. each region itu ada. Jadi tirakatan tuh kayak malam pembagian kado lomba, misal yang anak-anak lomba oke, gitu. oke. Terus ada penampilan dan macam-macam gitu kan. Nah, pernah gue waktu itu diminta sama orang untuk membawa acara. Saat itu, dalam hati nih ya, lu kenapa harus nunjuk gue sih jadi pembawa acara? Sedangkan ini di depan itu ada Bapak Kades, Bapak Kadus, Kepala Dusun, Pak RW, Pak RT kan. Ya. Itu kan pasti, karena kan dalam malam tirakatan tuh pasti ngundang beliau-beliau semua. Ya. Terus ada ibu-ibu yang gibahnya luar biasa gitu kan, yang mulutnya paling kenceng, paling cepet buat itu. Ntar pasti jadi bahan gibahan. Waktu itu gue inget banget bahwa waktu nge-MC itu bawa kertas. Bawa kertas. Gue harus nyatet nih poin-poinnya. Bayangin gitu loh. Gue harus nyatet. Saat itu gue belum kepikiran kalau gue pengen jadi MC. Karena itu desakan orang. Ya. Gue inget banget. I remember like orang itu, Nanda, kamu jadi MC ya gitu. Oke. Acaranya tirakatan. Terus gue tanya kan, emang ini nanti tirakatan yang datang siapa Pak? Pak Lurah, duh. Pak RT, aduh. Pak RW, astagfirullah gitu kan. Udah berzikir nih berkali-kali di hati gue gitu loh Bang Dipo. Terus ya udahlah, nothing tulus. Go ahead. In my mind said, go ahead. Trust yourself. Percaya pada diri lu sendiri. And then you should to try. Lu harus coba. Karena kayak prinsip gue nih Abang Dipo, take it or leave it. Ambil atau tinggalkan. And I consider take it. Take it. Ambil. Nah, jadi dari situ terbiasa pada akhirnya jadilah seperti sekarang. By minutes, by events. Jadi semua event udah pernah gua bawa gitu ya. Ya. Mau nikahan, mau lamaran. Nah, sekalian promosi juga nih buat Mitra JC. Boleh nih ya kalau butuh MC nikahan, MC lamaran gitu ya, boleh ngundang Dan ngundang sekarang- gue ya. Dan sekarang nampaknya udah mulai terjun di dunia dongeng ya. Dongeng Apa storytelling aja, lebih ke storytelling. mungkin ke anak-anak. Ya, anak-anak. Jadi kayak gue kan juga guru nih. Jadi gue nih guru fisik. Mata pelajaran gue berat ya Allah, udah kayak beban hidup gue gitu loh Bang Dipo. Udah gue bawain mata pelajaran matematika, fisika, kimia, yang IPA-IPAan biologi, ya, sama English. yang Inggris. Ya, jadi yang agak enaknya di bahasa Inggris gitu. Ya kan memang passion ya. Iya, karena dulu almarhumah mama itu ngajarin banyak bahasa sebenarnya. Like Holland, bahasa Belanda, Ya. bahasa Jerman gitu. Tapi mamah itu selalu menekankan bahwa English itu penting. Penting banget. Jadi takutnya jadi kayak kita tahu ya bahwa orang tua kita tuh suka mandang ke depan gitu ya. Iya. Bahwa lu pokoknya harus belajar ini. Lu harus belajar ini gitu kan. Sama halnya kayak orang tua, papa sama mama itu
nyaranin gue untuk kuliah farmasi. Pada akhirnya gue nggak jadi apoteker lagi gitu. Cuman apa yang gue dapat dari farmasi pun itu tuh sangat bermanfaat juga dengan apa yang gue jalani saat ini. Ya, jadi contohnya apa tuh? At least misal nih, gue ditawarin jadi MC acara farmasi atau moderator webinar, talk show gitu kan. Nah, keilmuan gue, misal dari moderator itu ngundang misal profesor, dokter misal. Atau dari acara itu mengundang apoteker klinis. Atau acara itu mengundang perawat, mengundang siapa. Atau misal mengundang gubernur gitu kan. Nah, misal kalau ada sisi-sisi ada keilmuan, misal kalau keilmuan tentang farmasi gitu. Gue masih paham nih tentang obat, Bang Dipo. Karena gue memang basicnya farmasi. Nah, misal nih kalau ada pembahasan tentang dunia, nah gue paham juga. At least si VOA, Voice of American, I always update about United States President or British Queen Kingdom. I always update. Jadi kayak berita-berita dunia itu update karena I like it. Gue tuh suka dengan itu. Kalau misalnya anak-anak sekarang ya, ini gue bukan mau menyindir ya, cuman kalau anak-anak sekarang tuh kan kayak dikit-dikit konten TikTok, dan I feel like gue punya murid itu ya nih kalau gue boleh jujur ya depan pemirsa GIC semua sama penduduk Indonesia, I'm a teacher, gue seorang guru. Cuman ketika gue melihat murid gue sendiri itu, mereka tuh kayak apa ya bukannya mau ini ya, tapi memang realnya faktanya mereka tuh seperti nggak tahu apa-apa tentang sekitar. Mereka taunya hanya game, Mobile Legend, Free Fire. Mereka taunya cuma itu. Tapi ketika gua ajarin nih, misal adik-adik ini materinya ini dari Kak Nanda, I always call kakak sama mereka. Ya, kadang bapak ya? Bukan bapak gitu. Because I like suka panggilan dengan kakak gitu. Karena bukan kita mau pengen muda gitu ya, cuman karena panggilan kakak itu kayak panggilan akrab. Because I like students. Gue suka sama anak-anak, suka sama siswa. Nah, mencoba untuk membangun chemistry dengan mereka tuh ya, guenya juga harus bisa memberikan chemistry bagus juga ke mereka. Nah, ketika misal nih Kak Nanda hari ini punya materi nih, kalian tahu nggak? Do you know about this? What does it means? They just I don't know, Kak. I don't know. Wow. Which means bahwa kadang gue suka nyinggung masalah-masalah tentang dunia gitu. For example, mata pelajaran sejarah. Walaupun gue nggak megang sejarah, tapi ingat kata Bung Karno, jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Yes. Bisa dibilang kekurangan anak sekarang itu justru bukan jas merah, semerah, melupakan sejarah. Gitu loh. Jadi misal ada pelajaran sejarah ini, misal kemerdekaan, emang kemerdekaan kita ada campur tangan Jepang ya? Padahal kita tahu ada campur tangan Jepang, Laksamana Maeda. Betul. Iya kan? Jadi hal-hal yang sangat kecil seperti itu, mereka tuh kayak buta informasi. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita khawatirkan. I'm so curious, ragu banget kalau sama anak itu, khawatir banget. Bahwa takutnya nih, ngerinya nih, ya. Kalau menurut pandangan gue sebagai seorang mentor anak-anak, ketika anak-anak itu tidak update masalah seperti itu, nextnya orang akan bertanya, lu kemana aja selama ini? Where do you at? Lu kemana aja selama ini? Kok masa berita ini nggak tahu? Nah, itu tuh. Itu tuh yang jadi jadi crucial thing lah, hal yang sangat crucial itu, Bang Dipo. Jadi nextnya mungkin harus itu namanya terkhusus orang tua. Bang Dipo kan juga orang tua nih, ya kan. At least Bang Dipo harus tahu nih bagaimana cara mendidik anak nantinya supaya anaknya Bang Dipo tidak buta informasi. Nah, itu ya. Itu peran orang tua sangat penting, sangat penting. Bang Dipo orang tua, ya, I know you because we are old friends. Kita teman lama gitu. Nah, I suggest you pokoknya harus menjadi orang tua yang bisa memberikan
kasih sayang bukan hanya kasih sayang secara cinta, tapi secara knowledge, ilmu. Itu penting banget. Penting banget. Iya, hanya bisa tarik nafas gitu ya ngomong sama Nanda ini luar biasa ya kalau kita bicara tentang nyambung aja gitu ya ketika kita public speaking, kemudian juga kita kaitkan dengan apa ya orang tua gitu ya. Itu amat sangat penting ya bagi kita ya. Artinya orang tua nggak boleh kalah sama anak begitu ya. Nggak boleh. Anak yang sudah begitu maju, masa orang tua juga harus lebih. And anak sekarang itu lebih cepat bangkang sama Lebih orang cepat tua. bang. Nah, itu dikarenakan apa itu? Mungkin ya. Mungkin. Kita nggak bicara pastinya, Ya. tapi kita bicara possibility-nya, kemungkinan karena gadget. Karena gadget ya. Ya, because we know when we are starting about COVID ya, ketika kita start awal COVID itu kan 2020 ya. Ya. Maret 2020, di Maret 2020. Nah, di saat itu kan students itu kan online learning, PJJ. Lupa apa? Gadget yang dipegang. Mereka belajar nih Google Classroom, Gmeet, setiap hari HP. Ya, kalau nggak by mobile phone, by notebook, laptop. Nah, dengan anak yang setiap hari megang seperti itu, Bang Dipo, Ya. itu sangat rentan. Anak akan minim literasi. Rentan banget. Jadi, peran orang tua, ya, kalau menurut beberapa psikolog ya, yang gue sering ikut, ya bukan pelatihan sih ya, sharing with psikolog gitu kan, bahwa orang tua itu akan bertindak kurang tepat ketika orang tua itu terlalu melepaskan anak dengan gadget. Ya. Karena sebelum gadget kita ada buku. Sekarang fungsi buku tuh kemana? Hilang, lost. Fungsi buku tuh hilang. The function of the book lost, definitely lost. And then the function of mobile phone, gadget, was strong, very strong, sangat kuat. Nah itu mempengaruhi ke otak juga. Ya. Ya, sensitif banget Bang Dipo. I cannot say anything, but this is the real. The real ya. In case-nya seperti itu, I cannot say anything because misal ada nih pemirsa GIC atau orang tua di luar sana nggak terima sama pendapatnya Nanda. aku gitu ya, ya nggak apa-apa, it's never mind, nggak apa-apa. Cuman biasanya namanya fakta itu akan terlihat. Ya. Iya. Biarkan bukti berbicara. Biarkan bukti berbicara. So you are definitely see a proof. Harus lihat buktinya gitu loh. Oke. Baik, Mitra JC luar biasa nih, tadi sudah banyak banget nih dibahas oleh Nanda ya, mulai dari judul kita ini optimalisasi podcast untuk brand, sekaligus juga tadi membahas mengenai bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri, bagaimana cara mendidik anak untuk bisa lebih baik lagi. Itu semua sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, terakhir nih Nanda nih, di closing statement, apa yang ingin disampaikan untuk kita semua? Kalau kita kembali kepada tema lagi mengenai kita melek terhadap dunia digital saat ini, teknologi saat ini. Nah, ini we know it. kamu persilakan. So I would like to give some not some but advice ya, bahwa teknologi itu kalau gue bilang tidak akan mati, pasti akan increase, berkembang, develop, pasti akan berkembang gitu. So bagaimana cara kita untuk menyikapi teknologi dengan smart, bijak. Ya. Jangan jadikan, don't use that technology itu ke sesuatu yang bersifat negatif. Jangan. Ya, apalagi sesuatu yang bersifat buang-buang waktu. Jadi apa yang ada sekarang nih Bang Dipo? Instagram, Twitter, Telegram, Facebook, TikTok, Facebook. I think anak-anak sekarang lebih suka Twitter, Instagram sama Telegram. Apalagi kan Telegram itu biasanya tuh download drama Korea nih. Because gue juga suka drama Korea gitu ya, jadi tau lah. Ya siapa sih daripada nonton sinetron Indonesia gitu kan, terlalu berbelit gitu kan drama Korea jatuhnya lebih realistis gitu. Nah dengan adanya sosial media platform seperti itu ya, harusnya
bisa digunakan secara positif. Ya, jadi jangan menggunakan hal-hal negatif. Itu negatif misal untuk menjual aset diri kalau perempuan-perempuan ya. Itu sangat berbahaya itu. Kayak menjual diri kan jatuhnya. Ya kan? Jadi jatuhnya tuh kayak human trafficking, menjual manusia. Ya dia menjual dirinya sendiri. Why don't we say human trafficking? Ya itu tuh udah human trafficking, itu udah penjualan manusia. Tapi dia menjual diri dia sendiri, bangga dia punya aset seperti ini. Dia seksi, dia bohai apa segala macam. Nah, cuman di zaman teknologi sekarang rentan namanya hacker juga. Jadi harus benar-benar aware, hati-hati dalam menggunakan sosmed dan harus yang positif saja. Seperti podcast atau apa, pokoknya mau jualan juga boleh, mau jualan agar-agar, jualan nasi kuning di Instagram. Never mind. Oke. Baik, terima kasih Nanda, terima kasih ya. Beliau ini dari Depok, Mitra JC. Jadi Hai, warga Depok. Warga Depok ya. Rumah dekat Ayu Ting Ting. Dekat rumahnya Ayu Ting Ting ya. Baik, terima kasih Mitra JC atas kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Selama kurang lebih 45 sampai 60 menit kita hadir ya di Radio JC. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.